warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajla Munarfa sebagai presentator pertama. Saya Elina Sadi sebagai presentator kedua. Saya Tiara Abbas sebagai presentator ketiga. Kami dari kelompok 14 dengan materi etika bisnis. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu pengantar manajemen dan bisnis, di mana memberikan tugas untuk membuat video menjelaskan materi, dan kami mengambil materi kelompok kami yaitu etika bisnis. Baiklah, di sini saya sebagai presentator pertama, saya akan menjelaskan beberapa poin yang termasuk di etika bisnis. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis, yang kedua prinsip-prinsip etika bisnis, dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi etika. Awalnya saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Apa sih etika bisnis? Etika bisnis adalah suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan oleh banyak orang. Padahal, dengan etika bisnis inilah seseorang dapat memahami persaingan bebas. Di dalam etika bisnis, kita akan belajar bagaimana bersikap manis, bagaimana menjaga etika kita, bagaimana berpakaian yang rapih, dan juga menjaga sikap kita kepada orang lain. Secara garis sederhana, etika bisnis adalah sebagai aturan main yang tidak mengikat pada hukum, tetapi etika bisnis ini sangat perlu dipraktekkan di dalam kegiatan bisnis. Saya akan melanjutkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai yang berlaku di dalam kegiatan bisnis yang baik, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Artinya, prinsip-prinsip etika bisnis ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Adapun secara umum, etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, prinsip etika bisnis otonomi atau prinsip otonomi, di mana sikap dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak secara kesadarannya sendiri dan bertindak dengan baik. Dan yang kedua adalah prinsip kejujuran. Kejujuran ini sangat relevan dalam dunia bisnis karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan dalam suatu bisnis. Dan yang ketiga adalah prinsip keadilan, di mana kita harus adil untuk melayani dan menghormati orang lain atau tidak membanding-bandingkan orang lain, berlaku adil secara norma dan aturan yang ada. Prinsip saling menguntungkan. Tujuan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, jika kita berbisnis dengan kolaborasi, berarti kita harus menguntungkan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah prinsip moral, di mana sebagai tuntutan internal kepada diri sendiri atau kepada pelaku bisnis agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik dan juga nama perusahaan. Kita akan lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya yang dimaksud di sini adalah perbedaan yang ada di dalam perusahaan, karena perusahaan memiliki latar belakang lingkungan yang berbeda-beda. Maka dari itu, etika yang akan kita gunakan di situ akan berbeda juga. Dan yang kedua adalah perilaku organisasi. Kenapa? Karena visi dan misi yang dianut atau yang dijalankan atau yang akan dicapai oleh perusahaan itu akan berbeda, maka perilaku berorganisasi, pengaturan karyawan, dan juga banyak hal itu akan berbeda juga. Ketiga, kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki
karakteristik yang berbeda. Hal ini yang dapat memacu atau yang dapat menyimpulkan bahwa seorang pemimpin akan mengambil keputusan yang akan berbeda-beda juga, karena keputusan seorang pemimpin ini menjadi panutan yang akan dijalankan oleh bawahannya. Selanjutnya ada moral. Moral ini adalah kebutuhan, kejujuran, keadilan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah keadaan ekonomi. Kelemahan dan masalah ekonomi ini akan berpengaruh juga terhadap perusahaan, dan di dalam perusahaan pun akan ada yang seperti itu. Yang kemudian itu adalah kompetisi, di mana kita sudah berada di dalam revolusi 4.0 industri. Maka persaingan akan berada di pasar bebas. Kita harus belajar untuk menjadi perusahaan yang dapat berkompetisi dengan baik. Untuk itu, mari kita dengarkan selanjutnya penjelasan yang akan dibawakan atau yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elwina Sadu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Fadila Mono Arfa, dengan materi etika pemasaran, upaya mendorong perilaku etis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu etika pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika pemasaran dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau perusahaan tertentu. Oleh karenanya tidak selalu sama dan bervariasi antara satu orang dan orang lainnya, dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Etika berlaku pada semua situasi jika terdapat kerugian aktual atau potensial, misalnya kerugian ekonomi, fisik atau mental, maka kerugian tersebut ditanggung oleh setiap individu atau kelompok. Etika pemasaran juga merupakan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan standar-standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para pemasar. Yang kedua yaitu upaya mendorong perilaku etis. Dengan manajer dapat melakukan banyak hal bila benar-benar serius dengan perilaku etis, menerima karyawan dengan standar etika yang mendorong, membuat kode etik, memimpin dengan memberi teladan, dan lainnya. Berikut cara untuk mendorong perilaku etis karyawan, yaitu yang pertama, berilah teladan perilaku yang Anda harapkan dari bawahan. Kedua, kembangkanlah kode etik yang tertulis. Yang ketiga, hukumlah setiap karyawan yang melanggar kode etik. Yang keempat, adakan sesi pelatihan mengenai bagaimana cara menangani situasi tidak etis. Yang kelima, dengarkanlah karyawan yang mempunyai keluhan sebelum mereka menyebarkannya keluar. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Konsep GCR yang diterapkan dengan baik dan benar dapat membawa keuntungan kompetitif. Keuntungan itu antara lain meningkatkan akses modal, peningkatan penjualan yang akhirnya meningkatkan keuntungan, penghematan biaya operasional perusahaan, peningkatan produktivitas dan kualitas, peningkatan citra brand dan positif, pengambilan keputusan yang baik, dan proses manajemen risiko. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Elwina Sadu, dan saya akan menjelaskan materi tentang hak konsumen dan etika bisnis, kode etik perusahaan, serta kecurangan dalam berbisnis. Hak konsumen dan etika bisnis. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan produk tersebut, baik itu barang maupun jasa. Konsumen memiliki hak atas pilihannya terhadap barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar uang dan kondisi serta jaminan yang pasti. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dibeli. Konsumen memiliki hak untuk mendengar pendapat serta keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, atau upaya penyelesaian masalah atau sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan.
Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan serta pelayanan yang baik dan jujur, juga tidak diskriminatif. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, serta penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai. Yang kedua yaitu kode etik perusahaan. Kode etik atau ethics codes perusahaan adalah dokumen yang menjelaskan prinsip serta pedoman yang harus diikuti oleh seluruh karyawan. Adanya kode etik ini bertujuan untuk menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Kode etik biasanya dicantumkan dalam website perusahaan dengan tujuan para karyawan dapat membacanya. Selain di situs resmi perusahaan, biasanya kode etik dicetak dan dibagikan kepada karyawan. Yang terakhir yaitu kecurangan dalam berbisnis. Kecurangan dalam berbisnis adalah suatu tindakan atau perbuatan yang disengaja dan menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan serta tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Bentuk-bentuk kecurangan dalam berbisnis yang pertama, penyalahgunaan satu set perusahaan, kedua kecurangan laporan keuangan, dan terakhir yaitu korupsi. Demikian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Dan untuk dosen pengampu, kami memohon maaf apabila dalam penjelasan kami terdapat kesalahan-kesalahan. Dan kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.